Oke, udah pada join semua kan ya? Nah guys, jadi rencana bulan depan kita kan mau ke Bandung tuh. Tapi pertanyaan pertama nih, kira-kira kalau kita ke Bandung bulan depan di tanggal 18, pakai mobil macet nggak ya? Kira-kira berapa lama perjalanan tuh? Loh, gimana kalau kita cek di Google Maps aja? Soalnya sekarang itu di Google Maps kan udah bisa tuh ngecek jarak jarak berapa jarak dari misalnya kita dari Bandung sampai Bandung, terus berapa lama waktu tempuhnya. Selain itu kita juga bisa loh milih hari sama tanggal apa jam kita berangkat. Nah, soalnya kita tuh sudah ada di Revolusi 4.0. Wah, emang bisa ya kayak gitu? Keren banget dong. Coba dong lihat, Fit, gimana? Pak ya, wih, bisa nih, mantap. Bahkan bisa sampai ke beberapa tahun ke depan juga loh. Wah, mantep banget ya. By the way, tadi kan kita dibilang udah di revolusi 4.0. Emang kapan sih mulai revolusi pertama itu? Kalau revolusi yang pertama kali itu sih namanya revolusi 1.0 ya. Dan itu terjadi kira-kira di abad ke-18. Yang mana kala itu diciptakan teknologi dengan mengandalkan tenaga uap oleh James Watt. Dan memang banyak sekali perubahan-perubahan besar di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan juga bidang lainnya. Dan ya memang terbukti ya, di revolusi 1.0 ini memang mampu mendongkrak perekonomian secara drastis. Karena produksi itu pemasaran itu tuh bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ya, bayangin aja ya, dulu tuh orang berlayar dari Eropa ke Asia, itu katanya butuh waktu 6 bulan. Tapi dengan perubahan pada revolusi 1.0 ini, hanya butuh waktu 1 bulan untuk pelayaran itu. Keren kan? Nah, berikutnya lebih keren lagi nih. Kita masuk ke abad 20. Itu terjadilah revolusi berikutnya, yaitu revolusi 2.0. Pada waktu itu banyak sekali penemuan-penemuan seperti penemuan listrik, penemuan telepon, lampu, dan yang lainnya. Yang mana sampai dengan saat ini tuh kita merasakan banget kan manfaatnya. Dan pernah nggak sih kebayangin kalau suatu hari yang penuh hidup kita itu tanpa listrik, ya pasti ngeluh kan. Giliran dapat dapat jadwal pemadaman berkala aja udah pasti ngeluh tuh. Pokoknya kita tuh harus banyak-banyak terima kasih deh sama para ahli yang sudah menemukan hal-hal hebat yang memudahkan kita di kehidupan saat ini. Apalagi nih ya, setelah revolusi 2 itu kan lanjut ya ke revolusi 3.0 yang mana di sini tuh mulai diciptakan lagi mesin yang mampu bergerak, mampu berpikir secara otomatis kayak komputer, robot gitu ya, dan salah satunya ya mobil gitu ya. Dan bayangin deh, kalau misalnya kita hidup di sebelum revolusi 3.0 ini, kita tuh besok ke Bandung mau naik apa? Masa naik kuda? Kan nggak mungkin ya gitu. Jadi bersyukurlah kita di kehidupan saat ini bahkan sudah memasuki revolusi industri 4.0. Mari kita bahas revolusi 4.0. Era revolusi 4.0 atau biasa dikenal dengan Cyber Physical System dimulai pada abad ke-21, lebih tepatnya pada tahun 2000, dengan ciri utamanya adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Ilustrasi, PT ABC merupakan manufaktur yang bergerak di bidang produksi air mineral. Perusahaan tersebut telah menerapkan teknologi industri 3.0 dengan membuat sistem aplikasi sederhana untuk masing-masing bagian, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian HR, dan sebagainya. Namun, memasuki era revolusi industri 4.0, PT ABC pun melakukan perombakan digital. Sistem di masing-masing bagian tersebut diintegrasikan menjadi sebuah sistem informasi manajemen yang lebih utuh sehingga memungkinkan pemilik atau pengguna sistem yang berkepentingan
dapat melihat alur bisnis dari hulu sampai ke hilir hanya melalui satu platform saja. Selain itu, PT ABC juga memasang sensor di sumber air yang memungkinkan petugas mengetahui kondisi di sumber air atau mata air, seperti kebocoran pipa, kadar mineral, debit air, dan sebagainya. Serta dapat melakukan tindakan tanpa harus datang langsung ke lokasi, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ada beberapa contoh nih terkait revolusi industri 4.0. Yang pertama ada yang namanya Internet of Things. Jadi Internet of Things ini bisa jadi merupakan salah satu buah karya revolusi industri 4.0 yang paling terasa perannya. Gambaran industri 4.0 di mana mesin saling terhubung satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas dan membantu manusia. Contoh dari Internet of Things ini sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari adalah banyak perusahaan transportasi yang kini menanamkan GPS dalam kendaraannya, yang kemudian dari kendaraan tersebut dihubungkan ke internet sehingga seluruh penumpang bisa melakukan tracking lokasi bis secara real time. Oke nih, nah contoh lainnya itu adalah Big Data, yang merupakan istilah yang merujuk pada data yang memiliki karakteristik, volume atau jumlahnya besar, lalu data-datanya muncul dengan sangat cepat, lalu data-data tersebut memiliki keberagaman, dan terakhir data-data tersebut bersifat acak atau tidak beraturan. Nah, ada contohnya di sekitar kita, yaitu data perakiraan cuaca dan pemantauan lalu lintas di sekitar kita. Nah, contoh nyatanya lagi, tadi yang kita gunakan nih teknologinya, yaitu Google Maps. Salah satunya ya contohnya. Nah, teknologi itu mengolah informasi kepadatan lalu lintas berdasarkan kuantitas handphone aktif yang terdapat di suatu wilayah. Jadi kalau kita ke Bandung nanti, kita bisa pantau dulu nih biar nggak kejebak macet di Cipularang. Mantap, Kak. Kemudian ada lagi contoh dari industri 4.0 yakni yang namanya cloud computing. Jadi cloud computing ini merujuk pada proses komputasi yang tidak dilakukan secara lokal pada mesin komputer, tapi komputasinya dilakukan pada teknologi awan atau yang namanya cloud. Untuk contohnya, ini yang bisa kita manfaatin buat ke Bandung nanti yakni Spotify. Jadi kita kalau mau karaokean di jalan tuh kita nggak perlu bawa CD atau bawa kaset. Kita tinggal play aja dari HP, kita udah bisa ngeplay banyak lagu. Gitu Kak Vita. Wah, keren-keren banget ya contoh dari revolusi industri 4.0. Iya, asli keren asli, parah. Eh, dari tadi pada nyebut-nyebut revolusi industri 4.0 ya. Sebenarnya jadi kayak kepikiran nggak sih? Sekarang kita jadi mau ngapa-ngapain tuh mudah banget. Nih, tadi kan kita ngebahas tentang maps tuh. Kita tuh nggak bahas nih kita mau rute yang mana, lewat tol yang apa lewat tol atau enggak gitu kan. Nah, kita tuh kayak ya udah trust aja gitu sama Google Maps kayak nggak bakal nyasar gitu. Sekarang lebih enak gitu kan nggak perlu nyari-nyari rute tercepat di mana, rute yang nggak macet di mana. Kita tuh udah bisa ngeliat gitu dari Maps. Bener banget, Del. Terus juga Google Maps udah bisa kayak ngasih estimasi waktu berapa jam sih perjalanan Jakarta ke Bandung, kayak kalau macet berapa jam, kalau lancar berapa jam gitu. Dan itu juga cukup akurat sih kalau menurutku. Iya bener sih. Mungkin kalau nggak akurat ya berarti kita lagi ngebut. Nah, terus juga kan kita mau jalan-jalan nih. Sekarang tuh bayar-bayar apapun juga lebih enak banget gitu loh. Nggak perlu cash, kita nggak perlu ngumpulin kayak deposit-depositan kita untuk jalan-jalan nih, kita nggak perlu tuh ngumpulin cash, tinggal transfer aja, top up Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, semua bisa. Bahkan nanti kan penginapan kita juga bayarnya pakai kris tuh, ada kris kan sekarang bisa bayar kemana-mana tuh malahan. Jadi kayak aku aja sekarang kalau misalkan pergi kemana-mana selalu bawanya malah HP gitu, bukan dompet. Kayaknya lebih mendingan ketinggalan dompet daripada HP sih. Iya sih, benar. Tapi selain dengan dampak-dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya, Del. Dengan adanya revolusi industri ini, sadar nggak sih kebanyakan dari kita, terutama generasi muda tuh kecanduan gitu sama handphone, sama gadget, nggak bisa lepas, dan pada akhirnya kita jadi generasi nunduk.
Kayak di mana-mana main handphone, lagi kumpul keluarga main handphone, lagi kumpul nih sama teman-temannya, bukannya ngobrol apa main handphone gitu kan. Jangan sampai kita ke Bandung besok, bukannya menikmati liburan malah main handphone gitu kan. Terus selain itu, dampak negatifnya juga revolusi industri ini menimbulkan banyak cyber attack ya nggak sih Deo? Oh, yang biasanya ada di WhatsApp gitu ya, yang ngeklik link gitu tuh. Kayaknya lagi zaman deh sekarang. Iya, bener banget. Jadi kemarin tetangga tuh ada cerita, beliau katanya habis dapat undangan dari kontak yang nggak dikenal gitulah di WhatsApp. Nah, setelah diklik, nggak lama ternyata mobile bankingnya tuh kebobolan gitu. Dia kena berapa juta lah, pokoknya kayak banyak gitulah. Kasihan banget sih gitu. Terus selain itu juga banyak sih sekarang modus-modus penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi gitu. Salah satunya kayak ini apa love scam, tahu gak sih Deo? Love scam, terus juga ada BEC, business email compromise gitu. Banyak sih kayak sekarang modus-modus penipuan baru yang memanfaatkan teknologi digital ini gitu. Jadi selain dimanfaatkan untuk hal-hal yang berpositif gitu ya. Ada juga nih orang-orang yang mencari celah untuk melakukan penipuan gitu. Gitu sih. Jadi makanya kita harus hati-hati ya guys, harus semakin cermat dan waspada gitu. Walaupun udah semakin semakin canggih juga penipunya juga semakin canggih. Gitu gak sih Deo? Jadi harus pintar-pintar manfaatin teknologi di revolusi industri 4.0 ini ya, soalnya banyak manfaatnya kan. Iya, benar juga sih. Tadi yang kalian bilang itu kan bisa lihat rute, bisa lihat estimasi, tinggal buka Google Maps aja. Terus mau bayar-bayar tinggal scan barcode lewat HP. Tapi emang harus pinter-pinter sih ya dalam manfaatinnya, biar nggak kena tipu-tipu kan ya. Guys, tanggal 18 itu kan Pak Agus kasih kita project dadakan ya. Kemarin kan kita disuruh ngerjain di tanggal itu, jadi kita nggak bisa ke Bandung dong. Ya, Gagal dong kita. Ya udahlah, mau gimana lagi? Yaudah, bubar-bubar. Dadah. Dadah. Bubar. Bar. Wacana doang. Wacana.